Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian Al-Quran dan Tafsir tentang penelitian living Quran dengan judul Khotaman Quran Ramadan di Bendo Agung yang nantinya akan dibahas oleh kelompok kami. Dan dari kelompok kami ini terdiri dari 4 anggota atas nama Rohma Maulidina, Muhammad Syahrul Munir, Andrian Rudi Pratama, serta dengan saya sendiri, Fei Effendi sebagai moderator di sini. Untuk itu, selamat menyaksikan video kami. Baik, di sini saya sebagai pemula, sebelum memasuki pembahasan dari tema kelompok kami, di sini saya akan menjabarkan mengenai bab 1 pendahuluan. Yang pasti sudah kita ketahui bahwa dari pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah. Karena kita menyangkut tentang penelitian, maka pasti dalam pendahuluan ini adanya tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Dan dari latar belakang pertama, yaitu karena tema kita tentang penelitian living Quran dengan judul Khotaman Quran Ramadan di Bendo Agung, maka pasti latar belakangnya berisi tentang Al-Quran, yaitu di sini menjelaskan bahwa Al-Quran itu merupakan lentera kehidupan yang mengandung keistimewaan, keutamaan, keilmuan, keberkahan, kemujizatan, dan lain sebagainya, sebagai manfaat untuk manusia, dijadikan pedoman dalam Al-Quran itu. Dan sebagai praktik juga untuk masyarakat sebagai bahwa Al-Quran itu jangan pernah kita bosan terhadap Al-Quran, apapun yang terjadi terhadap kondisi apapun kita, tapi kita jangan pernah menjadi penghalang untuk terus menjaga interaksinya bersama Al-Quran, yaitu dengan sering membaca Al-Quran menjadikan diri kita semakin dekat terhadap Al-Quran. Dari latar belakang ini ada rumusan masalah. Dari rumusan masalah ini 3 yang kita ambil, yaitu bagaimana pandangan warga setempat terhadap kegiatan khotoman tersebut. Kedua, bagaimana praktik khotoman tiap Ramadan di Bendo Agung. Ketiga, apa makna cara khotoman rutin tiap tahun tersebut. Selanjutnya, dari rumusan masalah itu ada tujuan penelitian, dan pastinya tujuan penelitian itu dasar dari rumusan masalah, yaitu mengetahui apa pandangan warga setempat terhadap kegiatan khotoman tersebut untuk mengetahui praktik khotoman tiap Ramadan di Bendo Agung, serta mengetahui makna acara khotoman rutin tiap tahun tersebut yang nantinya akan diketahui setelah dijabarkan oleh teman-teman saya atau kelompok kami. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian. Dari manfaat penelitian ini terdapat secara praktis dan secara teoris. Secara praktis itu sebagai salah satu cara bagaimana memelihara Quran di tengah kehidupan masyarakat. Kemudian secara teoris untuk memahami suatu kegiatan atau budaya daerah yang terdapat di Bendo Agung dalam hal keagamaan. Landasan teori tentang khataman Al-Quran yaitu deskripsi kegiatan khataman Al-Quran, membaca Al-Quran dengan mengkhatamkan mulai dari juz 1 hingga 30, dimana diawali dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas sebanyak 114 surah Al-Quran. Dalil khataman Al-Quran, dimana Imam Nawawi dalam karyanya At-Tibyan fi Hamalatil Quran menjelaskan bahwa amalan yang paling baik ialah membaca Al-Quran. Sedangkan Abdullah bin Umar melakukan percakapan dengan Rasulullah SAW, di mana membaca Al-Quran itu sesuai dengan kadarnya, yaitu kalau 1 bulan bisa khatam lebih baik, dan kalau melakukan khataman 15 hari kuat, 10 hari kuat, dan seterusnya itu juga lebih baik. Adapun Imam Syafi'i melakukan menghatam Al-Quran itu dalam bulan suci Al-Quran sebanyak 60 kali. Sedangkan Al-Quran ialah suatu kitab yang membawa syafaat, pahala beribadah yang paling baik dilaksanakan oleh umat manusia dalam tujuan menghidupkan Al-Quran di hati masyarakat, juga di hati si pembaca.
membahas materi yang disampaikan oleh para pemateri sebelum saya. Dan sekarang saya di sini mau menyambung materi tentang pelaksanaan dan pemaknaan khataman Al-Quran di Masjid Mudago. Yang pertama ialah pandangan warga atas hal tersebut. Pandangan warga atas hal tersebut, warga itu menerima baik, menyambut baik, bahkan antusias untuk ikut hal tersebut. Sebab umumnya masjid itu setelah sholat asar sepi. Nah, dengan adanya kegiatan tersebut, khususnya di bulan Ramadan, masjid tidak lagi sepi. Bahkan warga sendiri malah banyak yang ikut, dan banyak dari khalayak, misal dari anak-anak, dari orang remaja, bahkan dari orang yang lansia. Yang kedua ialah pelaksanaan living Quran di Masjid Mudago. Nah, objek kajian kita dalam living Quran ini dengan menggunakan metode fenomenologi, yakni menempatkan warga sebagai objek penelitian kita. Nah, umumnya warga itu hanya paham atau sepintas paham bahwa membaca Al-Quran itu ialah kegiatan yang baik tanpa mengetahui dalil yang syar'i. Nah, tujuan kita di sini, tugas kita ialah memahamkan warga akan dalil-dalil yang mendukung hal tersebut, sehingga warga itu yakin ataupun kuat keyakinannya akan hal tersebut. Yang ketiga ialah manfaat atau makna dari kegiatan khataman itu sendiri. Banyak makna atau manfaat dari kegiatan khataman itu sendiri. Yang pertama ialah menumbuhkan cinta atau kesadaran akan kecintaan terhadap kitab Allah. Yang kedua ialah sebagai ladang beramal yang sangat besar pahalanya dan sangat mudah dalam pelaksanaannya. Yang ketiga ialah menumbuhkan rasa atau kesadaran moral kita sebagai umat muslim akan hal tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Akan dilanjutkan lagi oleh materi setelah saya. Penjelasan teman-teman tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian living Quran yaitu penelitian ilmiah dari berbagai peristiwa sosial yang berkaitan dengan kehadiran Al-Quran yang terdapat pada suatu komunitas muslim tertentu. Hasil penelitian yang kami buat di desa Bendo Agung, yang nama masjidnya yaitu Masjid Bendo Agung, terdapat suatu kegiatan rutin keagamaan yaitu kegiatan khataman Al-Quran. Kegiatan khataman Al-Quran yaitu kegiatan membaca dan mendengarkan Al-Quran yang merupakan suatu amalan ibadah yang sesuai pada Quran Surat Fatir ayat 29-30. Khataman Al-Quran memiliki makna sebagai pembiasaan bagi orang-orang dan juga memiliki makna ekspresif yang merujuk pada makna psikologi dan juga ketenangan jiwa. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan keterangan yang kurang jelas ataupun benar, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.